Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Suara saya kedengaran jelas ya? Terdengar Ustaz, Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan suatu kajian ilmiah yang insya Allah tidak tidak merupakan sebuah hal yang tidak bermanfaat. Hal ini insya Allah menjadi salah satu salah satu poin kita, salah satu tambahan ibadah kita di bulan puasa ini yang kita sama-sama sepakati sebelumnya untuk apa? Untuk menambah majelis ilmu kita, untuk menambah majelah kita dalam berdiskusi, dalam berdialog, dalam membahas satu hal yang jarang dibahas orang banyak. Dalam hal ini, alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya kita sudah sampai pada bab al-muqaddimah di Fibayani al-umur alati yajibu atanbih alaiha. Tapi sebelum kita melanjutkan ke al-amr arabi, terlebih dahulu saya ulas sedikit ke beberapa hal yang ada sebelumnya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Fibayani al-umur alati yajibu atanbih alaiha, kita sudah bahas tiga perkara yang harus kita perhatikan ketika kita membaca buku ini atau ketika kita memulai hal yang serupa yang ada dalam buku ini. Apa aja hal-hal tersebut? Yang pertama, kaitannya adalah dengan kutipan-kutipan atau perkataan-perkataan bayanat yang kemudian ditulis oleh Syekh Rahmatullah Al-Kairanawi dalam buku ini itu banyak diambil dari kitab-kitab kecendekiawan Protestan. Nah, itu yang menjadi al-amr al-awal. Jadi kalau kita melihat kepada buku ini, beliau banyak mengambil dari perkataan-perkataan orang-orang Protestan, bitorikil ilzam wal jadal. Jadi dengan cara yang sangat kritis, dengan cara yang kadang-kadang juga memberikan dialog yang logis di situ. Fa'in fa'in ro'ahu an-nazir mukhalifan li madhabi ahli Islam fala yaqa'u fisyak. Jadi maksudnya di sini kalimat yang pertama ini adalah tidak akan memberikan pemahaman yang keliru dalam dalam pandangan orang-orang yang membaca buku ini. Itu kesimpulannya yang perkara pertama. Adapun yang perkara kedua, an-naql ghaliban fi hadzal kitab an kutubi firqati Protestan. Sawaun kana tarojim, tafasir, atau tawarikh. Jadi perkara kedua, kutipan-kutipan yang diambil dalam buku ini, hadal kitab, an kutubi firqati Protestan. Banyak diambil dari kitab-kitabnya kelompok Protestan. Baik kitab-kitab tersebut berasal dari kitab-kitab terjemahan, kitab-kitab penjelasan, maupun kitab-kitab sejarah. Nanti di di pertengahan Al-Amr As-Sabi yang ketujuh itu adalah penjelasan yang paling panjang dalam buku ini. Akan dijelaskan beberapa hal kaitannya sama poin ini yang yang menekankan poin ini. Ada alasan kenapa dibalik ada alasan dibalik kenapa kok banyak mengambil dari Protestan. Li'anna hadhil firqah hiya mutasallitoh ala mamlakatil Hind. Jadi eh, firqah Protestan ini adalah firqah yang cukup kuat kekuasaannya waktu itu di Mamlakatil Hind, atau merekalah yang bagian dari orientalis yang memasuki kubu orientalis tersebut. Wa min ulama'ihim waqa'at al-munazarah wa mabahisah. Dan ternyata dari cendekiawan-cendekiawan mereka itu banyak yang melakukan munazarah. Munazarah itu seperti diskusi, kemudian perdebatan, itu bahasa lain dari hiwar. Kalau hiwar itu cenderung ke dialog sih. Kalau munazoro itu lebih kepada tadi perdebatan mungkin. Ada salah satu buku terbitan Misro itu Al-Munazoroh, Dawabitul Munazoroh.
Judulnya Doa Bitul Munazoroh. Jadi poin-poin penting yang perlu kita perhatikan dalam munazoroh. Kalau nggak salah judul lengkapnya Doa Bitul Munazoroh Al-Mantikiyah. Jadi di situ jelas poinnya adalah dalam perdebatan itu kita harus menekankan betul cara untuk melihat logika yang dibangun oleh lawan bicara kita. Jangan sampai kita justru menyerang hal lain. Nah, itulah yang nanti akan ditekankan oleh Syekh Rahmatullah Al-Kairanawi setelah ini. Al-Amr Asalis. Nah, kalau di Amr Asalis, oh ya sebelumnya, kenapa kok bukan ngambil dari kitab Katolik? Karena alasan pertama, ya yang paling banyak sampai kepada Syekh Rahmatullah Al-Kairanawi itu adalah Protestan, sementara yang Katolik waktu itu sangat sedikit. Al-amr asalis, ana tabdil wal islah bimanzilatil amr atau bi'i li firqati Protestan. Nah, eh, ada yang namanya apa di sini itu? Kebiasaan kognitif lah mungkin bahasanya begitu ya. Kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya natural. Sudah nggak bisa lagi itu by design pabrik lah mungkin seperti itu. Itu sudah dalam alam bawah sadar sudah menjadi kebiasaan tobi'i. Nah, apa yang menjadi kebiasaan tobi'i itu? Yang menjadi kebiasaan tobi'i itu adalah ana tabdil wal islah. Perbuatan-perbuatan yang sering mengganti-ganti sebuah ayat, kemudian apa namanya itu mengislah apa yang sudah ada sebelumnya, memansuhkan atau kemudian menghilangkan ayat atau mengganti bahkan itu sudah masuk dalam kategori manzilatul amr atau bi'i li firqati Protestan. Jadi sudah menjadi apa namanya? Sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi eh, tabiat. Nah, itulah mungkin bahasa pasnya. Anna tabdil wal islah. Orang-orang Protestan itu sering banget tuh melakukan ini nih anak tabdil wal islah bimanzilatil amr ini. Bimanzilatil amr atau bi'i berarti apa? Keseringannya mereka dalam mengganti kemudian merubah sebuah ayat atau sebuah kitab, sebuah karangan itu sering banget mereka lakukan. Walizalika taro annahu ida tubi'a kitabun min kutubihim marotan ukhra yaqa'u ghaliban fihi taghyir. Makanya kalau kita lihat dalam penerbitan-penerbitan buku-buku mereka, biasanya ketika buku itu diterbitkan untuk kedua kalinya, ya kau goliban. Sebentar, saya coba kasih underline ya. Di sini ada kalimat ya kau goliban. Gimana caranya? Nggak bisa. Ini aja. Nggak bisa. Nah ini ya kau goliban. Fihi tagir kathirun binisbah ilal maro al ula akan terjadi banyak perubahan di dalam buku itu imma bitabdili ba'dil mudammin au biziyadatiha au nuqsaniha entah kemudian mengganti kalimat-kalimat kuncinya, mengganti bukti-bukti atau dalil-dalilnya, bahkan menambahkannya atau lebih parahnya lagi adalah mengurangi apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi nggak jelas nih maunya kemana nih mereka ini gitu. Oke, ini Al-Amr Asalis. Jadi kalau Al-Amr yang pertama itu adalah kaitannya sama apa tadi yang saya sampaikan tadi, kaitannya sama judul-judul dalam buku ini yang kaitannya sama lima hal itu. Eh, Hal pertama kan bicara tentang tahrif, tabdil, kemudian ibtalu akidati taslis, Al-Quran sama Nubuatul Muhammad, Hakiyatul Al-Quran sama Nubuatul Muhammad itu adalah judul-judul yang diambil dari gagasan-gagasan ulama Protestan atau cendekiawan-cendekiawan Protestan. Dengan cara apa? Dengan cara yang kritis dan kemudian jadal tadi itu di sini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ananakal goliban fi hadal kitab an kutubi firqati Protestan. Jadi kebanyakan diambil dari firqati Protestan.
sawaun kana baik diambil dari tarojim, tafasir maupun tawarikh, terjemahan, penjelasan maupun kitab-kitab sejarah mereka. Karena apa? Karena nih ada penjelasannya. Hiya mutasalito ala mamlakatihin. Protestan itu banyak berkuasa di eh, India waktu itu, sehingga wajar kalau seandainya mereka banyak menyebarkan kitab-kitab mereka. Wa min ulamaihim waqa'at al-munazoroh, banyak melakukan munazoroh-munazoroh. Kalau yang ketiga, al-amr ketiga, anatabdil wal islah itu sudah seperti apa namanya? Seperti kebiasaan dasar, sudah make by design lah bagi mereka. Tidak bisa lagi tuh kayaknya dirubah tuh. Livil Koti Protestan tuh. Al-amr atau bi'i sudah menjadi tabiat, nggak bisa dirubah. Nah, kenapa kok kemudian kita harus melihat hal ini? Karena tujuannya dari beliau adalah agar kita tidak jatuh pada apa namanya? Tidak jatuh pada mughalatoh. Itu berangkat dari pengalaman beliau di sini nih, di halaman ke-10. Wa waqa'tu ana aidon fil mughalatoh marotaini qoblal ilmi bi'adatihim. Nah, ini loh. Jadi beliau sempat salah juga karena mengutip satu ayat, kemudian ketika munazoroh mungkin ya itu lawan bicaranya pakai buku yang lain. Jadi tidak menjelaskan di situ, tidak menyepakati di situ buku apa yang kita gunakan. Nah, di sini pentingnya untuk menyepakati buku-buku tersebut. Fala Buddha an yakuna an nazir fi hadal amr ala tanbih ala tanabuh tam. Benar-benar harus memperhatikan nih. Nah, begitu li alla yaqau fil ghalat au yuqau ahadun fihi, atau sengaja dijebak untuk mengarah ke sana. Beberapa kesempatan dialog yang kemarin terakhir dilakukan oleh salah satu organisasi di Indonesia itu kan juga akhirnya demikian terjadinya. Kita terjebak dalam logika lawan. Kita terjebak dalam referensi yang digunakan sama lawan. Judulnya itu eh, Tauhid dan Tritunggal dalam logika, dalam perspektif logika. Berarti kan di sini panitia, kemudian kubu Muslim ataupun kubu Kristen itu sudah sepakat membahas Tritunggal, membahas tauhid dari aspek logika. Maka patutnya dalam hal ini kita tidak menyerang ayatnya. Meskipun kita tahu ayatnya salah, ininya salah, tapi kita harus menekankan, kita harus bikin ikdat bahasanya yang kaitannya sama logika. Apa nih kekurangannya Trinitas dalam logika? Mungkin kita bisa masuk lewat sejarah, mungkin kita bisa masuk lewat ini, tapi itu bagian dari tambahan saja. Jangan sampai kita terjebak dengan logika yang dibangun sama lawan. Makanya setelah itu kan beliau kemarin sudah saya jelaskan juga ini menyebutkan buku-buku yang beliau gunakan dalam referensi ini, buku-buku utama yang beliau gunakan. Nah, kebanyakan itu buku-buku yang memang sesuai dengan beliau katakan tadi, terbitan-terbitannya London. Kenapa kok London? Waktu itu memang kuasanya Inggris, dia dia menjadi negara yang dia menjadi imperialis yang menjajah waktu itu. Bahkan sifatnya belum bukan sekedar imperialis ya. Inggris masuk dalam kategori mungkin kolonialis karena memang tidak sekedar sistem yang dijajah sama dia, melainkan apa itu penjajahan yang benar-benar ekspansi wilayah, sumber daya alam dan lain sebagainya benar-benar dimanfaatkan di sana. Ini yang bisa kita kaji di pertemuan minggu lalu. Alhamdulillah sudah sampai pada eh, Al-Amr Ar-Rabi. Hanya sekedar flashback saja ya. Setelah ini kita lanjutkan. Sebelumnya kira-kira perlu ada penekanan lagi atau tidak pada hal-hal sebelumnya? Sebelum kita lanjut ke perkara 4, 5, 6, dan 7 dan 8. Ahlan, kalau memang ada pertanyaan, Ustazah siapa ini? Ustazah Sepiana sama Ustazah Hayin. Lanjut Ustaz, aman insya Allah. Oke. Al-Amr Ar-Rabi. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belum nabda bil basmalah, saya lupa sampean. Al-Amr Ar-Rabi. Bicaranya di sini adalah inna sodro an kolami
fi maudu'in minal mawadi lafzun yuhamu bisu'il adab binisbah ila kitabin min kutubihim al-musallamah indahum au ila nabiyyin minal anbiya alaihim salam. Oke, di sini beliau menekankan pada mungkin eh, caraku menulis buku ini dalam satu judul dari satu judul dengan judul yang banyak dalam buku ini, lafzun yuhamu bisu il adab. Terdapat perkataan-perkataan yang arahnya mengarah kepada suil adab binisbah ila, terutama ketika membaca atau menuliskan kitabi min kutubihim al-musallamah indahum. Jadi kitab-kitab yang memang telah disampaikan kepada kaum ini pada masanya. Misalkan pada Nabi Musa ada Taurat, kemudian pada Nabi Daud di sana ada Zabur, kemudian pada Nabi Isa di sana ada eh, Injil, kan begitu. Au ila nabiyin min anbiya minal anbiya alaihim salam, atau kalimat-kalimat yang suil adab itu, yang adabnya jelek itu, kalimat yang kurang tepat itu sering juga saya lontarkan kepada, atau sering juga saya tuliskan ulang kepada nabi-nabi di antara sekian banyak nabi yang itu diakui sama Islam atau alaihim salam. Ya kalau sudah pakai alaihim salam berarti ya nabi-nabi yang muktabar dalam Islam itu, yang 25 itu, nabi dan rasul yang 25. Fala yahmilu an-nazir ala su'i itiqadi, dan tidak bermaksud apa namanya, fala yahmilu an-nazir ala su'i itiqadi binisbah ilal kutub al-ilahiyah wal anbiya alaihim salam, bukan untuk mencederai i'tiqadi. Ketika saya menulis hal-hal yang salah dalam pengajarannya, dalam ajarannya Nabi Isa yang dalam konteks sekarang ya, dalam konteks waktu itu yang sudah diselewengkan, itu bukan kemudian mengurangi atau menjelekkan kepercayaan beliau kepada Al-Kutub Al-Ilahiyah. Al-Kutub Al-Ilahiyah berarti ya 4 kutub itu yang tadi sudah kita sebutkan. Wal Anbiya alaihim salam. Atau 25 Nabi dan Rasul yang memang sudah akan kita imani. Terutama yang kaitannya sama 4 kitab ini. Kan kemudian kalau kita lihat ke wacananya orang-orang misionaris, itu biasanya mereka banyak tuh mengkaji tentang silsilah, kan begitu. Contohnya nih, contoh aja nih. Di apa namanya? Di Kejadian 9:25. Itu di situ disebutkan tuh, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Tuh. Atau di Kejadian 17 pasal 17 ayat 18-19. Dan Abraham berkata kepada Allah, "Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu," tetapi Allah berfirman, "Tidak." Ini kan bagian dari apa namanya? Isa'atul adab illa ba'di an nabi. Contohnya Nabi Ismail. Nabi Ismail itu dalam pandangan orang-orang Kristen, dia tidak menempati tempat yang mulia. Kalau ini saya juga lagi nulis tentang itu, kenapa kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen itu menolak keberadaan Nabi Ismail atau menjelekkan, nah bukan menolak lah, menjelekkan keberadaan Nabi Ismail, karena bagi mereka, mereka sudah apa namanya, udah merasa bangga dengan diri mereka karena terlahir dari keturunan Ishak. Ishak, Nabi Ishak ini banyak ya, yang model begini kan akhirnya kita kayak suil adab ya, membicarakan Nabi Ishak, membicarakan Nabi Ismail. Nah, maksudnya Syekh Kairanawi itu begini, mungkin akan terdapat lafzun yuham bisuil adab binisbah ila kitab min kutubihim. Mereka menganggap Nabi Ishak ini sebagai nabi yang akan melahirkan nabi-nabi setelahnya. Banyak nih nabi-nabi yang muncul setelahnya. Tapi kenapa kemudian nabi penutup kok diambil dari keturunannya Nabi Ismail? Nah, begitulah. Adalah sifat-sifat manusianya itu muncul. Selama ini ketua OSIS itu diambil dari ini kita loh. Kenapa kok kemudian tiba-tiba diambil dari sana? Selama ini ketua Dewan Mahasiswa itu diambil dari SAA loh. Kenapa kok tiba-tiba diambil dari apa misalkan Ilkom, nah, gitu kan? Itu
adalah sisi manusiawi yang ke sana itu. Li'anna, kemudian di sini li'anna isa'atul adab ila kitabin min kutubillahi au ila nabiyyin minal anbiya alaihi salam min akbahil mahdurat indi. Beliau sudah mengingkari itu. Isa'atul adab ila kitab min kutubillah yang 4 itu, atau ila nabiyyin minal anbiya alaihi salam alaihim salam, min akbah, dari seburuk-buruknya mahdurat, seburuk-buruknya perkara, seburuk-buruknya hal yang buruk. Nah, apa begitu? Indi, kata beliau. A'adzani Allahu wa jami'u ahlil Islam minha. Ya, beliau mendoakan semoga kita terhindar dari hal tersebut. Karena yang kita mau bukan itu sebenarnya. Gitu. Lakin lama lam lama lam yasbut kaunul kitab musalamah indahum al-mansubah ilal anbiya bihasbi za'mihim kutuban ilhamiyatan bal sabata aksuhu wa sabata anna ba'du mudammina hadhil kutub yajibu ala kulli muslimin an yunkiruhu asyaddal inkar. Nah, di sini kalimatnya jelas. Tapi kalau kemudian kita menemukan mereka tidak tidak mengindahkan apa yang ada dalam kitab kitab-kitab tersebut, kitab yang telah sampai kepada mereka, al-musallamah indahum, yang sudah mereka terima itu, kemudian mereka melakukan penulisan atau melakukan reduksi dalam buku itu secara ilhamiatan, bal sabata aksuhu, atau bahkan tidak menggunakan ilham sama sekali, wasabata anna ba'da mudammina hadhil kutub yajibu ala kulli muslim, dan mereka kemudian apa merubah-rubah lah isi dari buku tersebut, yajibu ala kulli muslimin, wajib bagi kulli muslimin an yunkiruhu asyaddal inkar. Kenapa? Karena sudah bukan lagi Injil, karena sudah bukan lagi Taurat, karena sudah bukan lagi Zabur. Nanti akan kita lihat beberapa contoh di kitab-kitab yang diklaim sebagai Zabur, diklaim sebagai ini. Kan kemarin kita sudah membahas itu. Kalau yang disebut Zabur itu, Mazmur, itu ada di Perjanjian Lama. Kalau kemudian yang Taurat, mereka mengklaim Taurat itu ada 5, ada di Perjanjian Lama. Mulai dari yang pertama itu kan, di sana nanti ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, 5 kitab ini menjadi kitab yang diklaim oleh orang-orang Nasrani sebagai Bakiyatu, atau sebagai kitab ajaran Nabi Musa yang masih tersisa. Makanya di dalam kitab-kitab yang 5 ini biasanya isinya adalah syariat-syariat. Nah, pengalaman waktu saya naik Grab dari Insis ke apa namanya, dari Insis Jakarta, mana Insis tuh, Jaksel ya, Jakarta Selatan ke Jakpus, macet, kebetulan sopir Grab saya orang Kristen, ya taunya gara-gara ada patung apa namanya, patung Yesus Kristus gitu di atas dashboardnya dia, tapi kemudian dia nyetel Al-Quran itu, nyetel radio itu isinya Al-Quran sama ceramah Islam kan. Saya bingung ini, berada di antara dua ambivalensi, hal yang meragukan. Akhirnya saya tanya sama beliau, saya berhentikan tanya itu. Kayaknya ada maksud Allah menghadirkan saya dalam mobil ini kan, saya jadi begitu. Saya tanya sama yang bersangkutan waktu itu, Pak siapa namanya lupa. Pak, ini nggak apa-apa Pak, kok begini konsepnya? Apa Mas? Ini Pak. Saya sambil nunjukkan ke patung Yesus dan radionya itu. Bapaknya bilang, oh nggak apa-apa Mas. Itu saya udah biasa, memang keluarga saya terdiri dari orang-orang lintas agama. Ada yang Kristen kayak saya, ada juga yang Muslim. Adik-adik saya udah banyak yang Islam. Nah, celah nih. Ada tempat nih untuk kemudian kita ceramahi nih. Nah, singkat cerita, saya nanya tentang, kan beliau menyamanyamakan Islam dengan Kristen. Oh kan kita sama-sama mengajarkan kepada kebaikan dan lain sebagainya. Maka ya nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa Mas, kita bahas, kita bukan membahas, kita percaya pada apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita percayai sekarang, karena semuanya punya punya ajaran yang sama menuju kepada kebaikan. Oh, tak kejarlah di situ. Bapak Katolik apa Protestan? Oh, saya Katolik.
Kalau Katolik itu syariatnya gimana Pak ya? Oh saya nggak pernah tahu Mas itu. Yang penting kita buat baik aja. Ya contoh lah Pak, satu ayat dua ayat gitu kira-kira ada nggak Pak? Nah, beliau nyebutin tuh di pasal kejadian, di kitab kejadian pasal kedua kalau nggak salah. Ada itu yang 10 perintah itu loh Mas. Pokoknya 10 perintah itu yang harus kita inikan, harus kita tepati, harus kita ikuti. Contohnya jangan mencuri, jangan berzina, jangan apa, jangan ini, jangan mengambil hak milik orang lain, jangan berdusta, berbohong. Kan kenapa yang disebutin yang perkara ke 6 7 8-nya sih? Kenapa nggak perkara pertamanya? Saya kan ingat gitu. Akhirnya buka Google 10 amandemen kepada Nabi Musa dalam kitab apa? Tuh, kesebutlah Kejadian 2 12 kalau nggak salah. Pak, tapi kalau di Bibelnya, Pak, tulisan pertama itu eh, janganlah kalian menyembah selain Tuhan yang Maha Esa. Tadi kan kita udah sepakati, Pak, di awal tuh. Akidahnya Katolik nih, Pak, sesuai Bapak jelasin tadi itu kan dia tidak Tuhan yang Maha Esa, Pak. Tuhannya ada di atas, tapi Tuhan tidak bisa turun ke bumi dengan wujud dengan perantara Nabi Isa kalau di kami, tapi di Bapak dia menjadi anak Tuhan. Sementara perantara dari Tuhan ke Yesus ini, saya itu butuh Roh Kudus, Pak. Nah, mereka bersatu nih menjadi satu bagian. Berarti kan mereka bukan Tuhan yang Maha Esa, Pak. Karena sudah mereka gimana, Pak? Oh iya, Mas ya. Kok gitu, Mas ya? Ada begitunya beliau. Tapi ya kemudian, ya saya nggak tahu, Mas. Itu saya dapatnya begitu kan saya orang awam. Nah, kalau saya boleh sarankan, Pak, coba tanya tuh sama bapak-bapak pendeta yang ada di gereja tiap hari Ahad itu. Barangkali Bapak nemukan jawaban. Kalau Bapak nggak nemukan jawaban, Bapak calling saya nanti ya. Singkat cerita begitu. Itu salah satu caranya tadi kan jadinya kita bicara bicarain Yesus, bicarain ini dengan begitunya sampai sampai sebegitunya. Nah, ini membuat kita perlu mengantisipasi, perlu memberikan posisi dari awal kita tidak mengingkari Nabi Isa, kita tidak mengingkari nabi-nabi Allah yang lain, kita tidak mengingkari kitab-kitab yang lain. Begitu. Wasabata anna al-ghulat wal ikhtilaf wa tanakut wa tahrif waqi'ah fiha jazman. Nah, dan jelas bahwa apa namanya golat itu kenakalan intelektual diabolisnya mereka wal ikhtilaf perbedaan-perbedaan mereka wa tanakut itu kontradiksi dalam dalam pemahaman mereka sampai kepada tahrif hal-hal yang mereka selewengkan waqi'ah fiha jazman benar-benar terjadi fa ini ma'zur fi an akul inna hadhil kutub laisat kitaban ilahiyatan maka kemudian aku memberanikan diri aku sudah boleh nah kan begitu ana ma'zur saya saya dalam keadaan memang terpaksa untuk mengatakan bahwa hadhil kutub arba'ah salasa Al Quran sudah bukan lagi kitab ilahiyah. Kenapa? Tadi golat, ikhtilaf, tanakut, tahrif benar-benar terjadi di dalam kubu mereka. Wa an ungkiro ba'dul kisos mislah. Nah, ini diceritakan di sini. Nanti coba kita buka salah satunya aja lah. Beberapa kisos atau berapa kosos kisotun kisotani kososun. Oh, wa an ungkiro ba'dul kosos atau kisoh mislah misla mana tadi misla anna luton berarti Nabi Lut syarobal homer duh. Nabi Lut meminum homer. Ya Allah wazana bi ibnataihi astagfirullahaladzim wa apa wa hamalata bizina minhu dan kemudian mereka mengandung dari hasil perzinahan tersebut. Ini kan golat jiddan. Kalau bahasanya Kismul Aman di pondok itu golat jiddan. Ini hukumannya udah bukan lagi botak ini kalau di pondok, ya kan? Kalau bagi yang laki-laki. Kalau bagi yang perempuan bukan lagi pakai jilbab kanan hijau kiri oranye, bukan. Ini udah benar-benar harus diskor dari agamanya, mungkin begitulah. Coba lihat. Dia mengatakan Nabi Lut itu
meminum homer, kemudian mabuk, kemudian berzina dengan kedua putrinya. Kemudian kedua putrinya tersebut hamil melalui perzinahan tersebut. Itu ditulis sama mereka fi Sifri Takwin. Takwin itu nih footnote kelima nih Ustazah semuanya. Muftaroh madkurah fi Sifri Takwin pasal 19 30 38. Coba kita lihat ya. Benar nggak di situ ada? Salah satu aja, nanti yang lainnya kita nggak perlu buka. Kitab Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 37. Pergilah Lut dari Zoar dan ia menetap bersama dengan kedua anak perempuannya di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia di suatu gua bersama kedua anaknya. Ini bicara judulnya Kejadian 19 ini, Lot dan kedua anak perempuannya. Ayat 31-nya, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan di seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minuman anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah. Nauzubillah. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minuman anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya mereka berkata kepada kakaknya, harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau dan tidurlah dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah. Dan seterusnya ini sampai ayat 37, itu di sana yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak Moab yang sekarang. Saya nggak tahu tuh. Yang lebih muda melahirkan anaknya yang laki-laki. Anak laki-laki dan menamainya Ben Ami. Apakah ini Benyamin? Nah, saya nggak tahu. Dialah bapak dari Amon yang sekarang. Nanti akan kita buka lagi lah kapan-kapan kajian tentang apa namanya itu silsilah tadi. 30 sampai 38. Pas ini 30 sampai 38 bicaranya tentang itu. Ini kan golat jiddan, fauqa jiddin fala jidda ba'dahu. Udah tarafnya tinggi banget lah. Bawahnya masih ada lagi. Ana Daud alaihi salam zana bi imro'atin aulia. Waktu itu tuh aulia itu seperti kalau di footnote-nya ini dijelaskan kalau nggak salah. Benar-benar orang-orang aulia itu cantiknya luar biasa. Seperti itu waktu itu diklaimnya ya. Dan Nabi Daud berzina dengan salah seorang perempuan di sana. Wa hamalat bizina minhu wa asyara ila amiril askar. Dan kemudian Nabi Daud memerintahkan kepada pemimpin dari pasukan li'an yudabbir amron yaktulu bihi Auria. Jadi kemudian diminta untuk membunuh Auria tersebut. Fa'ahlakahu bil hilah wa tasarrafa fi zaujatihi, dan kemudian ya begitulah intinya menjelekkan. Sebentar ada pengumuman. Saya lagi tinggal di asrama soalnya. Wa anna Harun sona'a ajlan. Nah, ini juga bicara tentang Nabi Harun, Nabi Harun. Ini kisahnya kalau nggak salah ketika Nabi Musa waktu itu disuruh pergi ke bukit apa? Nabi Isa itu pergi ke bukit Kanaan ya? Bukan. Sebentar. Ke bukit Stana. Ya Nabi Isa waktu itu lagi pergi, lagi uzlah. Wa ana Harun sona'a anjelan. Anjelan itu apa? Sapi. Patung sapi lah mungkin di sini. Sona'a sapi berarti membangun membangun. Wa banalahu mizbahan. Jadi bukan mazbahan ya. Kalau mazbahan itu apa namanya? Sembelihan. Tapi di sini lebih kepada mizbah. Mizbah itu sesembahan. Kalau mazbahun itu menjadi apa maf'ulun, ismul maf'ul, tapi kalau mizbah dia menjadi apa itu namanya, ismu ismul maf'ul tapi bagian yang terakhir. Dzabihayas bahu dzabhan wa matbahan fahuwa dzabihun wa dzaka mazbuhun mizbahun, nah kan begitu, matbahun mizbahun. Nah mizbahun itu sesembahan atau altar, bahasa sekarangnya mungkin altar ya. Patung-patung yang kemudian menyerupai sesuatu dan disembah. Fa'abada Harun ma'abani Israel wasajadu lahu wadzabahu adzabaih. Nah, kemudian mereka menyembelih
apa namanya, hewan-hewan kurban amamahu di depan altar ini. Itu tertulis di footnote nomor 3. Footnote nomor 3, hadhil kisah muftaroh ala Harun alaihissalam al-Ghurafi Sifril Huruj, kitab keluaran berarti. Safril Huruj, eh, 32 1 sampai 35. Kayaknya nggak perlu kita buka ya, karena kilatil waqt. Nanti teman-teman bisa tahqiq sendiri saja. Kemudian ada lagi di bawahnya ini. Wa ana Sulaiman irtadda fi akhiri umurihi, fi akhiril umur. Wa abadal asnam, wa bana al ma'abid laha. Oh, tuh lihat tuh. Golat jiddan. Dan Nabi Sulaiman irtadda, murtad di akhir umurnya. Auzubillah min dzalik. Wa abadal asnam, dan kemudian menyembah berhala, wabana al ma'abid laha, dan kemudian membangun apa namanya, tempat-tempat beribadah untuk menyembah asnam-asnam tersebut. Itu dijelaskan di Safril Muluk, kitab raja-raja, raja-raja satu raja-raja satu, afwan. Kalau yang satu itu 1 Korintus, 2 Korintus, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Kalau raja-raja itu raja-raja satu, raja-raja dua. Raja-raja satu, 11, pasal 11, 1 sampai 13. Nah, ini yang kemudian membuat Ustadz Ahmad Didat itu banyak merujuk kepada buku ini. Karena buku ini itu menyebutkan langsung kepada apa namanya, Thoriqatul Ilzam wal Jadal tadi itu. Kepada ayat-ayat yang tanakut, ayat-ayat yang terjadi tahrif, ayat-ayat yang bermasalah dalam Bible itu. Maka Ustadz Ahmad Didat merujuk pada buku ini. Hal itu ditulis sama muridnya, namanya Ustadz Zakir Naik, Dr. Zakir Naik yang kita kenal itu. Oke, kita lanjut. Walayas butuh an kutubihim al muqaddasah. Walayas butuh min kutubihim al, tidak ada lagi kesucian dalam buku mereka. Dalam bukunya wa anahu taba bali zahir annahu mata murtad dan musyrikan, murtad dan musyrikan. Jadi Nabi Sulaiman diklaim meninggal dalam keadaan murtad dan musyrik. Parah, parah. Fa inna hadhil qasas wa amsaluha yajibu alaina an nunkiruha. Kisah-kisah ini harus kita eh, apa namanya? Harus kita ingkari. Wa naqulu annaha ghairu sahihah jasman, tidak benar adanya. Wa na'taqidu itiqadan yakinian anna sahatan nubuwah, bahwasanya kenabian, seluruh hal yang berkaitan dengan kenabian itu bariyatun min amsalin hadhil umur al-qabihat, tidak mungkin atau terbebas atau kemudian lepas dari misal-misal yang jelek atau perkara-perkara yang jelek demikian ini. Wakada ma'dzur fi an aqul lil golat innahu golat. Maka saya boleh mengatakan ini adalah bagian dari kenakalan, kejahatan. Wa hakadza fala yunasibu li ulama'i Protestan an yusyakku. Tidak boleh kemudian meragukan fi hadal bab, dalam perkara ini. Ala yarawna ila anfusihim kaifa yatajawazuna al-had fi muta'anihim alal Quran al-Majid wal ahadis an-nubuwiyah an-nabawiyah. Di sini apa namanya? Syekh Rahmatullah Al-Quranawi itu menyebutkan, kalau saya sudah menyebut hal-hal demikian dan ini tertulis dalam kitab mereka, maka ulama Protestan nggak boleh itu mendebat saya dengan mengatakan kamu menjelek-jelekkan kitab kami. Padahal mereka sendiri itu ala yarawna ilah. Apakah mereka ala yarawna? Apakah mereka tidak melihat? Bukan lagi alam yarawna ya. Ala yarawna ila anfusihim. Kaifa yatazawazunal had. Bagaimana mereka apa namanya itu melanggar, melewati batas fi muta'anihim dalam penjelasan-penjelasan mereka terhadap Al-Qur'an Al-Majid wal ahadis an-nabawiyah wan nabi, bahkan dari kenabian ada kepada Nabi Muhammad SAW. Saya di sana lah, di KAI sana nanti. Ini pas di stasiunnya. Oke. Lakin al insan layaro
aibu nafsuhu walau kana aziman wa yata'arradu laibun ghairahu walau kana sogiron. Nah, begitulah manusia, dia tidak melihat aibnya sendiri melainkan dia melihat aibnya orang lain. Illa man fatahallahu aina basiratihi. Nah, itu basiroh itu kan dia letaknya lebih dalam tuh daripada nazar. Ada nazar, ada ro'a. Kalau nazar itu saya melihat nih, saya melihat. Tapi kalau basiroh itu lebih dalam daripada penglihatan. Sementara ro'a itu kayak gini aja. Ro'a itu toliban zakian. Berarti hanya sekedar gini aja. Oh iya, dia tolib mahir. Dia tolib zaki. Udah gitu aja. Nggak sampai tahu. Nazar tuh, nah kalau nazar tuh benar-benar kita lihat. Tapi kalau basiroh dia lebih dalam. Makanya lahum a'yunun la yubsiruna biha itu di situ letaknya. Matanya ngelihat, matanya bisa 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 tahu mana yang alam ini dia melihat, tapi basirohnya tidak berfungsi lagi, gitu. Wal wa walini walini mamakola al-masih alaihi salam dalam hal ini Imam Karanawi itu mengkutip perkataan al-masih alaihi salam, Isa alaihi salam, Nabi Isa. Walima datan zurul koda alladhi fi aini akhika wa amma al khosbah allati fi ainika fala taftinu laha. Nah, lihat nih. Ini mungkin yang mengilhami peribahasa dalam bahasa Indonesia itu apa? Semut di ujung sana terlihat tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Nah, di sini kan beda lagi tapi kalimatnya. Kenapa kamu melihat apa namanya serpihan kayu atau potongan kayu di ujung di 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 mata temanmu, di mata saudaramu? Padahal ada kayu besar, ada khosbah alati fi ainika fala taftinu bihi. Kamu nggak sadar, kamu nggak tahu. Wa ma kaifa taqulu li ahika da'ni ukhrijul qadha min ainika wa ha al khosbah fi ainika. Sini sini anak 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 keluarkan nih apa namanya? Apa serpihan kayu yang masuk ke matamu itu. Padahal di mata kita sendiri itu ada khosbah tuh. Ada ada batang pohon mungkin. Ada ada batang besar yang menutupi mata kita. Itu bagian dari cara beliau menjelaskan posisi di sini. Oke, kita lanjut. Al-Amr Al-Hami. Sebentar saya menghidupkan lampu dulu ya. Al-Amr Al-Hamis. Kota kharaja kalimatun tathkulu alal mukhalif. Allah taro anal masih alaihi salam kaifa khotabal kutbah wal farisiyin musafihatan bihadhil alfat. Jadi terdapat kalimat-kalimat yang sebenarnya itu mengarah kepada suatu hal yang tidak mungkin disampaikan oleh seorang nabi, tidak mungkin disampaikan oleh seorang yang membawa risalah. Apa contohnya? Eh, Wailul lakum ayyuhal kutbah wal farisiyun al muraun. Wailul lakum, celakalah. Oh, ini nggak mungkin itu diucapkan oleh seorang nabi kepada siapa? Kepada pengikutnya. Wailun lakum ayyuhal qadah al umyan. Pakai bahasa qadah al umyan. Para pemimpin-pemimpin yang buta. Ayyuhal juhal al umyan. Orang-orang yang bodoh dan buta. Ini yang menyampaikan itu nabi kepada mereka, khitobah nabi kepada mereka. Cuma Nabi Muhammad itu tidak pernah pakai bahasa-bahasa yang jelek, kecuali memang bukan bukan konotasinya jelek ya. Sebenarnya konotasi jelek itu hadir di kita aja. Coba marah, marah itu kan nggak jelek. Godop itu kan ya bagian dari sifat Tuhan. Tuhan itu harus harus ada maha pemarahnya. Tuhan itu harus ada al-halik, muhlik. Beliau Tuhan itu harus ada jiwa yuhliknya, jiwa menghancurkan. Tapi menghancurkan itu tidak negatif. Kenapa kemudian negatif? Ya persepsi manusianya kan begitu. Nah, dalam hal ini penekanannya adalah ada kalimat-kalimat yang digunakan untuk berkhutbah, tapi kalimat tersebut kalimat-kalimat
apa namanya, kalimat-kalimat kasar semuanya. Ayuhal farisi al-a'ma, orang-orang Persia yang buta. Ayuhal hayah auladul afai kaifa tahrobuna min dainunatin jahannam. Bagaimana kalian akan keluar dari jahanam dan lain sebagainya. Wa azharo qabaihum ala ru'usil ashhad. Nah, ini. Hatta syaka ba'duhum bi annaka tashtamina. Wa kaifa atlaqa lafzul kalam alal kin'aniyin aladzika nukafirin. Dan nggak mungkin apa penekanannya itu di sini menggunakan bahasa-bahasa tersebut kepada Kin'aniyin yang itu bagian dari keturunannya. Kan orang-orang Kan'an itu kan keturunan Nabi Isa ya. Nggak mungkin kemudian mengatakan begitu kepada kepada mereka. Dan ini tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Coba tuh kita lihat. Hadil ibaroh bidayatan fakro Injil Matius. Coba kita buka ya Matius pasal 23 biar kita tahu apa nih kira-kira isi ayatnya. Matius itu surat pertama di Perjanjian Baru 23 16. Sorry 23 ininya 16. Kita lihat. Celakalah kamu. Nah ini. Hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpahlah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Tuh. Kan ini orang-orang yang sedang apa? Sedang mengatakan kebenaran. Tapi kemudian kenapa tiba-tiba hai pemimpin buta. Hai kamu orang-orang yang bodoh. Ayat 17-nya tuh. Hmm. Ayat 19-nya, hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau misbah yang menguduskan persembahan itu? Banyaklah. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Ini kan bicara tentang bait suci, lihat di atasnya bait suci itu ada Tuhan, begitu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Tuh, lihat. Al-Kutbah di sini ahli Taurat artinya bagi mereka. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kan Nabi Isa itu datang itu untuk apa namanya? Melengkapi ajaran-ajarannya Taurat, melengkapi ajaran-ajarannya Zabur. Bukan kemudian memansuhkan, tidak, bukan kemudian menghapus, tidak, lebih kepada melengkapi, hadir dengan satu yang baru. Begitu juga Islam. Islam tidak menghapus Taurat, tidak menghapus Zabur, tidak menghapus Injil. Hanya saja Islam menghadirkan konsep yang kamil dalam agama. Nah, ini coba dilihat di bawah-bawahnya, pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang ada di dalamnya kamu telan. Ini bahasa-bahasa yang nggak mungkin keluar dari seorang nabi. Begitu penekanannya. Hal-hal demikian ini juga akan dikutip oleh Syekh Rahmatullah Al-Qaranawi dalam bukunya. Taqa'u amsal hadhil kalimah bimuqtado al-basariyah. Biasanya ketika dalam munazoroh taqa'u amsalu hadhil kalimat ini akan muncul dalam kategori manusia bahasa ria. Nggak mungkin dia akan keluar dari lisannya seorang nabi. Oke lah seorang bima dia akan berkata-kata kasar suatu saat seperti ini, asem lah misalkan, atau apalah itu akan keluar dari mulutnya seorang bima karena dia bukan nabi. Tapi ini nggak mungkin keluar dari seorang nabi yang masya Allah lah maksum lah beliau-beliau itu kan. Allah taro ila muktada firqati Protestan wa aris muslimin. Tapi ini juga keluar. Kemudian eh, mereka apakah tidak melihat tuh orang-orang Protestan itu kepada apa yang dilakukan sama Luther? Dalam hal ini tuduhan-tuduhan di atas tadi ini yang dikatakan sama Syekh Kairanawi sebagai nggak mungkin seorang nabi berkata seperti itu kan dibantah tuh sama orang-orang Kristen. Kamu ini asal-asal menuduh. Oh enggak sebentar. Ala tarau ila muktada firqoti Protestan wa ra'isil muslihin Janiba Luther. Coba lihat bagaimana Luther membunyikan tentang Kristen itu sendiri. Kan Luther itu reforman yang benar-benar fight ya. Dia orang lapangan banget ya. Dia
apa namanya? Kenapa dia paling masyhur di antara reforman yang lain? Karena dia mengesalkan bagi gereja. Dia benar-benar apa namanya itu? eh Benar-benar fight lah sama orang lain. Begitu ceritanya. Kaifa yaqulu fi haqqil ladzi kana muqtadal masihin fi ahdihi akni al-baba muasiruhu. Nah, di sini coba deh telaah lagi bagaimana Luther mengatakan kepada orang-orang Masihin dalam perjanjian merekanya yang dimaksud di sini akni al-baba muasiruhu. Al-baba itu bukan bab, bukan pintu. Al-baba di sini artinya bab papa. Papa dalam bahasa mereka itu Paulus. Bapak, bapak, bapak mereka. Kaifa yaqulu fi haqqil ladzi kana muqtadal masihin fi ahdihi. Tuh Luther itu kalau kalau bicara tentang Paulus coba lihat. Kaifa yaqulu fi haqqi Sultan al-Azam wal muluk al-afkham Henry Samin. Selain ada Paulus, di sana juga ada Henry ke-8 yang itu punya kuasa besar dalam penyebaran agama Kristen saat itu. Maliku London. Wa unkilu Ba'do akwalihi, saya itu hanya sekedar memindahkan perkataannya Luther saja, pendapatnya Luther saja, kemudian saya terjemahkan. Nah, begitu kan. Wa idda'a sahibuhu anahu naqala hadhil aqwal anil mujallad. Ya, ini bagian dari yang lain lah. Contoh perkataannya Luther yang ditolak nih sama Qala Rois Al-Mamduh fi Safhah 274 minal majallat asabi al-madbu sanata Hams berapa nih? Hamsata asyara alfin wa samanimiatin wa khamsin fi haqqil baba dalam kenyataan seorang Paulus hakada. Ana awaluman tolaballah, ini yang dikatakan baba tuh di situ tuh. Paulus tuh mengatakan ana awaluman tolaballahu li izharil asya. Saya adalah orang pertama yang diminta oleh Allah untuk menyebarkan berbagai macam perkara allati yu'azu biha fima bainakum yang terjadi di antara kalian wa ini a'lamu anna kalamullah muqaddas indakum dan saya tahu bahwasanya perkataan Tuhan itu suci dalam pandangan kalian imsi masyian an ya Paulusi as-sogir. Ini sebenarnya ya Paulusi, kenapa Paulusi kan ya nggak mungkin Tuhan kemudian tiba-tiba mengatakan begitu kepada Paulusi asogir. Tapi Paulusi asogir ini bagian dari istihzanya seorang. Nah ini nih footnote kelima nih fi hasatin tubih toba'a adofa bulis Paulus ila yain al mutakalim istihzaan. Jadi Luther sengaja pakai bahasa apa Paulusku kan begitu asogir yang kecil itu adalah hinaan sebenarnya untuk dia kan begini eh, bagian dari hinaan juga tapi kenapa saya tok yang kalian protesin kenapa Luther enggak. Nah di bawah ini makin banyak itu nanti yang kaitannya sama hal-hal demikian. Kita kita tinggalkan dulu kita kita lepas dulu ya di sini sudah selesai. Banyak nanti masalah-masalah dalam hal ini yang kaitannya sama perkataannya orang-orang tadi Paulus maupun Henry Asamin. Contoh nih, wa amma alfazu Rois al-madkur fi haqqi Sultan al-Azam Henry Samin. Henry ke-8. Fahadhihi qala fi sofa bla 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 nggak usah kita sebutkan. La raiba anna Luther yahofu idza badalal sultanu hadal qadar min rikihi fil kadab wal lagwi. Tidak lagi diragukan bahwasanya Luther itu takut kalau seandainya sultan kekuatan atau kerajaan atau apa di sini kerajaan lah mungkin sultan ya. Idza badala sultanu hadal qadro menggunakan kekuasaannya untuk apa? Untuk memasukkan Luther ke dalam kadab dan apa namanya lagun. Lagun itu bukan candaan sih, lagun itu lebih pada istihza. Ini Luther nih banyak banyak bohongnya nih, banyak banyak istihzanya nih kepada kita ini. Tapi sebenarnya dia tuh takut. Ini atakalu ma'al kadhib ada yusu tuh. Ya, dari kubu mereka sendiri itu bertentangan.
Bim, apa sih kepentingannya kita ngebahas pertentangannya dalam mereka? Nah, mereka maunya di dalam Islam ada pertentangan juga. Coba lihat sekarang kita. Minim literasi, kebanyakan bertentangan di hal-hal yang demikian ini nih, yang model-model begini nih. Mereka nggak mau rusak sendirian. Mereka tahu nih Kristen udah rusak nih di Barat. Saya udah pernah sampaikan sebelumnya kan perkataannya Paul Jones yang kedua. Paul John kedua itu mengatakan eh, kita udah ditinggal nih sama Barat. Barat udah rasional. Tapi kemudian kita nggak bisa ditinggal sendirian. Kita harus bawa itu ke agama selain kita yang sekarang lagi besar-besarnya ya agama Islam. Maka kita bikin agama Islam itu menjadi seperti kita. Itulah kemudian menjadi sekularisasi, menjadi liberalisasi pemikiran. Arahnya ke sana. Rasionalitas diangkat seakan-akan Islam tidak rasional. Oke lah, Kristen itu tidak rasional dalam hegemoninya karena banyak tidak menyelesaikan masalah-masalah sosial. Tapi Islam tidak demikian. Islam hadir dengan konsep yang kamil, kan begitu. Nah, mereka nggak mau Islam dianggap kamil. Mereka maunya Islam cedera juga seperti sakit yang dialami oleh Kristen saat ini, begitu. Nah, teman-teman sudah banyak insya Allah membaca tentang sekularisasi dan lain sebagainya. Maka yang diangkat sama sekularisasi itu kan tiga hal. Memisahkan dunia ini dari haibahnya, dari hikmah-hikmah di dalamnya, memisahkan agama dari politik, memisahkan kehidupan sosial dari agama. Kan begitu. Ada tiga hal itu. Kenapa harus demikian? Karena itu yang terjadi di Kristen Barat waktu itu. Sekularisasi juga bagian dari orientalisme. Orientalisme itu kayak wadah besar, dia punya dua, dua, dua alat yang digunakan untuk mengembangkan orientalismenya, ismenya tadi itu. Dengan cara apa? Kolonialis, imperialis. Nah, yang berkepentingan dalam hal ini banyak. Salah satunya tadi kristenisasi, sekularisasi, liberalisasi, maka masuk ke sini nih. Kedua hal ini kolonialis sama imperialis. Maka wajar karena kita dijajah sama Belanda kolonialis, sistem yang ditinggalkan sistemnya imperialis. Ya kita demikian sekarang. Pendidikan pendidikan masuknya apa namanya? Pendidikan transaksional semua, kemudian tidak menuju kepada takdib dan lain sebagainya. Banyak hal yang nanti akan kita diskusikan insya Allah. Ya Allah, tersisa 1 menit lagi padahal masih di Al-Amr As-Sadis. Sadis sudah ya? Oh, ini Sadis. 3 amr lagi langsung saya baca amrnya aja ya. Insya Allah pendek. Yang amr sadis sama amr samin pendek. Tapi sabi panjang penjelasannya. Nanti kita singkat saja. Al-amr asadis. Anahu kathuro. Kathuro katharo. Kathuro fi diyari auruba. Wujudul ladina yu'abiru ulama'i protestan anhum bil mulahadah. Nah, selain hal-hal di atas, Syekh Imam Kairanawi juga melihat fenomena ateisme yang muncul di kalangan orang-orang Protestan. Wahum yunkiruna nubuwah wal ilham, dan mereka bukan sekedar menolak nubuah, mereka menolak ilham, mereka menolak itu namanya risalah datang kepada nabi itu mereka menolak. Wa yastahzi'una bil madahib mulahadah. Mulahadah itu mulhid ya, ateis, orang-orang yang menolak apa tadi namanya itu menolak adanya Tuhan, mulhid. Bil madhab al-masihi, mereka yastahzi bil madhahib siyama madhab masihi. Nah, wa yusiuna al-adab, mereka berbuat adab yang jelek. Binisbah ilal anbiya siyama binisbah ila masih alaihi salam, apalagi kepada Nabi Isa. Wa yaziduna fid diyar madhkurah yauman fayauman, jumlah mereka semakin banyak. Wa istaharat kutubuhum fi aktoril alam, makin menyebar kitab-kitab mereka, ajaran-ajaran mereka. Fayaji'u nakla naklu akwalihim aidon ala sabilil killah fi hadal kitab. Sedikit demi sedikit saya sudah mengangkat permasalahan ini. Saya sudah mengutip perkataan-perkataan mereka untuk saya telaah secara kritis dalam buku ini. Fala yazunu min hadan nakal ahadun ani astahsinu aqwaluhum aw afalum. Saya nggak kemudian membenarkan kata-kata mereka. Hasya wa kalla, nggak mungkin terjadi. Li'anna mungkiru nabiyyin minal anbiya alladzi sabata nubuwatuhum indana, siyama mungkiru Nabi Isa alaihi salam, apalagi mengingkari Nabi Isa alaihi salam, kamungkari Muhammad, itu akan kita tolak.
Bal an-nakal huna, adapun mengutip perkataan mereka adalah litanbihi ulama'i Protestan liya'lamu anna ma auradu alal milah al-islamiyah laisa bisyai'in, nggak ada apa-apanya bil qiyas mimma aurada ahlu diyarihim wasona fahum alal milah al-masihiyah. Coba tuh lihat tuh pengikut-pengikutmu yang ateis tuh, nggak ada apa-apanya dengan apa yang dilakukan oleh ahli Islam ketika bicara tentang Bible. Kita sih masih nyebut Al-Quran. Sorry, kita masih nyebut ayat-ayat Bible-nya. Kita masih masih konsisten di footnote-nya, di rujukannya. Tapi lihat tuh mereka isinya hinaan saja, mereka yastahzi saja. Apa yang kalian lakukan kepada Islam tidak ada apa-apanya dengan apa yang kalian lakukan, apa yang dilakukan orang-orang di dalam tubuh kalian yang ateis tadi itu kepada kalian. Nah, begitu. Itu al-amr asadis. Al-amr asabi, maaf ya ini agak lebih sedikit. Anna ada aksaru ulama i Protestan fi tahriri jawabil mukhalif jariyatan bi annahum yatafahhasuna atau fahas itu menelaah fi kitabihim binazril anat wal iktisaf. Anat wal iktisaf itu sebentar, saya lupa artinya. Anat wal iktisaf itu kalau nggak salah ini mengingkari, sebenarnya tidak detail ataupun tidak fokus gitu loh, ini yang mereka itu. Iya, lebih banyak kepada kebohongannya. Saya nggak kemarin sudah searching. Binazril anat wal iktisaf. Jadi banyak bohongnya, banyak nyelewengnya, banyak beralasannya. Fa in wajadu fi jami'il kitab al aqwal al qalilah dhaifah iktanimuha wa naqaluha litaglitil awam. Kalau mereka menemukan jami'il kitab aqwalul qalilah dhaifah, ketika menemukan dalam satu tulisan itu suatu hal yang doif tapi kolil, itu akan diangkat sedemikian rupa, dikutip sedemikian rupa untuk apa? Untuk digunakan mencederai akidahnya orang awam. Sumayakuluna inya jami'u kitabihi min hadal qabil. Walhal annahum mawajadu ma'agoyatin tafahusihim illal qadar al-mastur. Ya begitulah maksudnya itu tadi. Mereka banyak 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 melakukan apa namanya, eh telaah-telaah pada ayat-ayat yang doif-doif saja ketika bicara tentang kita. Ini ustazah sekalian, asatid dan ustazah sekalian, Amr Asabi ini panjang banget dan akan ketemu Amr Asaminnya itu di akhir. Ini belum ini. Masih akan terus sampai bawah untuk ketemu sama Al-Amr Asamin. Kita lewati aja penjelasannya, nanti kapan-kapan bisa kita bahas. Di dalam sini nanti Syekh Imam Kairanawi itu banyak banyak mengkutip apa kaul-kaul yang di perkataan-perkataan yang diangkat oleh orang-orang Protestan yang itu berkaitan sama tadi bagaimana mereka melakukan ta'amul, bagaimana mereka melakukan apa namanya itu melakukan apa tadi fahas telaah kepada akidah-akidah yang lain. Sebentar, belum ketemu nih. Al-Amr As-Samin. Ada lebih dari 20 kaul di Al-Amr As-Sabi ini. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Sebentar ya, kita masuk ke... Nah, di sini baru ketemu Al-Amr As-Samin. Halaman berapa itu? Sebentar. Halaman 95. Tadi masih di halaman berapa yang Amr Sabi? Kurang lebih ada 30 halaman yang bicara tentang Al-Amr As-Sabi. Al-Amr As-Samin terakhir, Ani naqaltu asma al-ulama wal mawadi anil kutub alati wasalat ilayya bilisanil injilizi. Dan saya banyak mengambil
nama-nama dari ulama-ulama, cendekiawan-cendekiawan, wal mawadi, mauduk-mauduk, judul-judul an kutub alati wasolat ilayya yang sampai kepada saya bilisanil Inggris dalam bahasa Inggris. Au an utarjim an tarojim firqoti Protestan atau banyak juga dari terjemahan-terjemahan firqah Protestan. Au an rosailihim bilisanil Faris au Arabi au Urdu. Jadi beliau ini menguasai tiga bahasa, Persia, kemudian Arabiyah sama bahasa Urdu. Wahal asma asyadda fasadan minal halat al akhor aidon kama la yakhfa ala nazir kutubihim. Ya, ini penjelasan yang di atas tadi. Falau wajadan nazir hadhil asma mukhalifatan lima huwal mustahar filisanin akhor fala yu'ibu alayya fi hadal amr. Jadi karena banyaknya bahasa yang menerjemahkan nama-nama ulama tersebut, kalau nanti ditemukan penerjemahan yang kayak kemarin kita bacanya susah kan, ada beberapa nama yang memang susah dibaca, ya begitulah memang. Kadang-kadang bahasa Persia tidak semuanya bisa dituliskan di dalam bahasa Arab yang jelas, dan beliau mengakui itu. Tidak boleh kemudian dikatakan ini aib, enggak. Rujukannya jelas, jadi semuanya bisa merujuk kepada hal itu. Wa id faraqtu anil muqaddimah faha ana asra'u fil maksud bi'aunillahil malik al wadud. Allahumma arinal haqqo haqqon wal batila batilan. Nah, ini sebagai penutup dalam mukadimahnya beliau mengatakan dari semua hal yang telah aku jelaskan di sini mungkin akan banyak hal yang kutinggalkan. Faroktu an muqaddimah faha ana asra'u fil maksud bi'aunillah, dan aku langsung menutup muqaddimah ini dengan meminta pertolongan kepada Allah. Allahumma arinal haqqo haqqon wal batila batilan. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Alhamdulillah dengan metode loncat meloncati kayak tadi kita bisa sampai pada al-amr as-samin. Insya Allah kita akan lanjut pada bab al-awal nih ya. 4 pertemuan masih bab pertama aja katanya. Ya memang begini. Yang nanti akan kita kaji fi bayani kita bi ahdil atik wal jadid. Asma'iha, ta'addadiha, kemudian anna ahlil kitab la yujad indahum sanad. Nah, ini sudah kita baca kemarin. Insya Allah akan kita kaji lebih mendalam. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman berkenan dan setuju, kemarin saya ngobrol sama Ustadz Dr. Yuangga Kurnia Yahya. Beliau salah satu pengajar studi biblikal di prodi kami. Beliau juga sering mengisi studi biblikal dalam beberapa momen, dalam beberapa forum, sehingga menarik sekiranya kalau nanti pertemuan selanjutnya kita baca kitabnya 15 menit, kemudian kita dengarkan dari beliau lebih banyak. Apa yang berkaitan dengan Bible itu sendiri. Terima kasih, barangkali ada pertanyaan, tersisa waktu kurang lebih 10 menit lagi. Ahlan, asatidzah sekalian. Baik, Ustadz Asyur Syukron ala bayanikum. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman peserta, asatidz dan ustazah sekalian ingin ada yang bertanya, silakan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Silakan Ustadz Iqbal. Eh, Pak Ustaz, setelah dari 8 amar tadi, bagi seorang muslim seharusnya itu menambah keimanan mereka tentang Islam. Karena Islam itu meyakini agama yang benar dan Kristen itu agama yang salah dengan argumen-argumen yang tadi. Nah, kemudian timbullah pertanyaan dari Ana, apakah kewajiban orang muslim ini menyebarkan Islam secara luas kepada orang non-muslim atau menguatkan iman sesama muslimnya? Seperti itu, Ustaz. Mungkin bisa langsung dijawab dulu Ustadz, sambil nunggu pertanyaan yang lain mungkin.
kewajiban seorang muslim sekarang ya. Kaitannya sama Dirosatil Adyan, ada dua hal yang perlu kita antisipasi melihat fenomena yang memang terjadi. Terutama pasca Perang Salib pertama, kemudian pasca Renaissance terjadi di Barat. Kita kenal Renaissance itu tolak ukur pertama kali Barat itu keluar dari dogmatisasinya gereja, kemudian ke arah rasionalitas. Tapi kemudian gereja nggak terima, seperti yang saya jelaskan tadi. Gereja kemudian pengen jangan hanya gereja atau Kristen tok yang dimusuhi sama umatnya. Kalau bisa yang lain juga dimusuhi. Kebetulan di lain sisi orientalis punya gerakan ingin studi timur, ketimuran dengan dua semangat Eurocentris sama Kristenisasi akhirnya dimanfaatkan ke situ. Dan saya lagi nulis buku tentang itu, semoga bisa segera terbit. Kaitannya sama kewajiban seorang muslim yang pertama pasti ku anfusakum wa ahlikum naro, itu pasti yang pertama. Jadi kita lihat dulu bagaimana Nabi waktu dapat amanat risalah Islam pertama kali yang dilakukan adalah dakwah kepada orang-orang terdekatnya. Itu penting, tapi tidak boleh berlama-lama di situ. Karena faktanya sekarang orang-orang terdekat kita juga sedang diincar oleh mereka-mereka ini, oleh kalangan kisis pendeta atau munasirin atau misionaris-misionaris itu. Sehingga kita perlu antisipasi dari dua dua mata pisau, nggak boleh satu mata pisau saja. Jangan jadi Islam yang apa bahasanya mungkin eksklusif lah, tapi juga jangan inklusif bebas, nggak bisa. Kita tetap harus dalam koridor yang benar. Ketika bicara tentang kewajiban kepada akidah kita, maka kita pakailah istilahnya teman-teman di STID itu. Ada binaan. Orang yang sudah muslim itu harus dibina, harus diarahkan, harus diperbarui. Maka penting nih ada ustadz-ustadz yang bicara tentang hukum hakam, ada yang bicara tentang akidah, ada yang bicara tentang falsafah, tasawuf, ilmu kalam dan lain sebagainya itu penting. Kenapa? Karena itu bagian dari binaan. Tapi dalam hal yang lain, saya lagi-lagi pinjam punyanya STID. Di situ ada difaan. Di lain sisi ada difaan juga. Kalau Muhammadiyah itu apa ya bahasanya ya? Kalau saya lupa ya. Di Muhammadiyah itu ada pembinaan dan apa namanya? Dawafi. Iya, dawafi itu difaan juga sebenarnya. Sebenarnya pendahulu-pendahulunya ormas-ormas Islam ini sama. Poinnya besarnya di situ. Jadi ada dua kewajiban di sini. Menjaga Islam yang sudah Islam, kemudian menjaga yang Islam ini agar tidak kemana-mana. Itu satu kerjaan sendiri kalau bicara tentang muslimin. Tapi di lain sisi, masa kita mau masuk surga sendirian? Kan tidak. Maka kita perlu menyampaikan kebenaran tersebut kepada orang-orang yang mungkin belum tahu kebenaran atau yang menolak kebenaran. Menyampaikan. Tugasnya hanyalah menyampaikan. Ini Jailun fil Ardi Khalifah itu sebagai wakil, Faiz Jeren. Iqbal sudah buka itu bukunya, On Justice kan. Di sana jelas arti Khalifah itu Faiz Jeren, bukan pemimpin. Kalau di kitab itu, On Justice-nya Alatas itu. Antum sudah buka kemarin, sudah saya kasih bukunya. Tujuannya adalah menyampaikan kebenaran. Untuk urusan memberi hidayah itu urusannya Tuhan. Jadi kita nggak bisa apa namanya nggak bisa kita menekankan harus Islam. Orang-orang yang di luar kita harus masuk Islam. Nggak bisa. Kita hanya bisa berusaha aja nih. Gimana caranya mereka biar tertarik dulu. Gimana caranya biar mereka itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Banyak metode untuk ke sana. Kalau bicara metode, banyak banyak aspek yang bisa kita gapai ke sana. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Iqbal. Kewajibannya ada dua. Kita tetap harus menjaga akidah kita, tapi kita juga jangan lupa umat Muslim sekarang ini memang mayoritas 87% di Indonesia, tapi 87% ini sensus tahun 2021. Kita nggak tahu sekarang tinggal berapa.
Atau 87% ini 87% di atas KTP. Di atas ibadahnya bisa jadi sujud sumarah, darmo gandul, atau orang-orang yang sudah irtadda min dinil Islam itu masih KTP-nya Islam dan belum ke sensus. Satu hal. Yang kedua, 87% ini banyak berkembang dari keturunan. Ya kita syukurilah. Itu harus kita syukuri. Tapi harus kita antisipasi juga. Sedikit dari 87% itu yang masuk melalui dakwah. Sementara di lain sisi ini Kristen berkembang bukan lewat keturunan. Mereka ya gagasannya child free, mereka gagasannya 2 anak cukup. Tapi bagaimana mereka menambah umatnya? Mereka mencederai Islam. Maka kita perlu juga tuh antisipasi teman-teman yang ada di luar Islam. Apa yang ada di perbatasan nih antara mau keluar sama masuk. Satu. Yang kemudian di lain sisi kalau memang kita ketemu dengan orang-orang kayak tadi itu supir Grab, ya kita sampaikan aja kebenaran dengan cara yang bagus, persuasif. Jangan represif, jangan represif. Nanti Islam dibenci. Ada masa represif itu ada ketika sudah tidak bisa dibendung lagi. Contoh terjadi pemurtadan di desa apa, didirikan gereja, harus harus represif, tidak bisa lagi persuasif. Tapi kalau dialog, ya persuasif makanya, jangan represif. Nanti kita dibenci. Represif itu hanya digunakan ketika yang urgent-urgent saja. Itu kalau di pelajaran ilmu dakwah yang biasanya kita sampaikan. Ini ada pertanyaan dari Ustazah Sepiana Rahayu dari STID ini beliau semester 8 kayaknya. Kemarin juga peserta di dai khusus. Ini bertanya beliau, Afan izin bertanya Ustadz, orang-orang Kristen Protestan itu kan selalu merubah isi kitab mereka. Dari situ juga banyak terdapat perbedaan yang mencolok antara cetakan-cetakan terdahulu dan cetakan yang baru. Dan mereka juga tahu dan berdalih bahwa sebagian ayat Al-Quran juga ada yang dinasah. Jadi menurut mereka, nasah itu membuktikan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah. Karena mustahil gitu kan, kalau dari Allah dapat dirubah dan diganti. Kalau ngomong sama yang belajar kan pasti nggak terlalu repot. Kita semua tahu perbedaan itu. Tapi alternatif jawaban untuk orang-orang yang ngeyel itu gimana kira-kira Ustadz? Tergantung tingkat kengeyelannya Ustazah. Kalau ngeyelnya ngeyel banget, tinggal aja dulu. Satu. Kalau kemudian kita bisa dudukkan bagian mana yang disebut nasah dalam Al-Quran itu yang tidak yang membuktikan itu bukan kalam Allah. Mestinya mereka akan mengutip beberapa hal. Contohnya enggak sih kalau mereka kemudian mengatakan nasah itu sebagai bukti Al-Quran bukan kalam Allah, lebih kepada begini mereka itu. Penulisan, kodifikasi dalam Al-Quran itu bagi mereka sama seperti kanonisasi dalam Bible. Kalau di Bible ada kanonisasi sehingga terbentuk menjadi perjanjian baru, maka di Islam juga terjadi hal demikian. Tapi bukan kanonisasi, lebih kepada kodifikasi. Zaman siapa itu? Zaman Utsman. Nah, zaman Khalifah Utsman dilakukan kodifikasi Al-Quran tadi. Tapi perlu digarisbawahi di sini, Al-Quran laisa rosem. Al-Quran itu bukan tulisan. Al-Quran itu reciting. Al-Quran itu kiroah. Nabi dapat dari Jibril itu berbentuk kiroah. Jibril datang membacakan, mengajarkan kepada Nabi. Bukan Jibril datang tiba-tiba bawa lembaran-lembaran Al-Quran. Ini Muhammad satu lembar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Enggak. Diajarkan melalui lisan kiroah. Jadi kiroah itu dipertahankan oleh para sahabat yang kebetulan diberikan nikmat luar biasa sama Allah. Bangsa Arab itu hafalannya luar biasa. Bisa menghafal syair sebanyak apapun. Sehingga kiroahnya terjaga. Siapa yang jaga? Allah langsung yang jaga. Nah, ketika kiroah ini menimbulkan beberapa perdebatan, sehingga muncullah kodifikasi. Kodifikasi itu lantas tidak merubah makna, tidak merubah isi dalam Al-Quran, melainkan hanya memberikan tanda baca saja agar tidak salah, agar tidak keluar dari koridor sanad kiroah yang benar. Adapun setiap sanad yang muktabaroh tadi itu sudah disebarkan ke beberapa negara dengan kiroah macam-macam kiroah yang berbeda-beda, tapi hanya macam kiroahnya, bunyi ayatnya sama, tafsirnya juga sama, maknanya juga sama.
Dan tidak ada di dunia ini yang mengatakan terjemahan Al-Quran itu adalah Al-Quran. Enggak, tetap bahasanya terjemahan Al-Quran. Tapi Bible bahasa Indonesia, Bible bahasa Arab, Bible bahasa apa lagi? Bahasa Inggris, semuanya disebut Bible. Tidak ada terjemahan Bible, sebutnya Bible. Lembaga Alkitab Indonesia. Oh, mereka punya versi sendiri. King James Version, mereka punya versi sendiri. Dalam hal ini, pertemuan pertama sudah kita bahas tentang cara dialog kepada mereka tentang mana sih kitab yang masih original. Salah satu hal yang paling indikator paling utama kitab masih original adalah bahasa asli kitab tersebut masih digunakan sebagai bahasa percakapan. Dan alhamdulillah bahasa Arab sampai hari ini masih digunakan sebagai bahasa percakapan. Sedangkan Tripitaka dalam bahasa Sanskerta sudah tidak pakai, nggak ada orang bicara om santi santi om swasti udah nggak dipakai lagi itu. Atau Veda pakai bahasa ya Sanskerta sama ya, Veda nggak dipakai lagi dalam pembicaraan. Injil bahasa Ibrani diklaim kan, Ibrani Aramek pertama, bla 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 sudah nggak dipakai lagi. Sekarang sudah jadi bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukan bahasa aslinya Bible dan seterusnya. Nah, klaim demikian ini sama orang-orang orientalis dipakai ke Islam. Loh, bahasa Arab itu bukan bahasa asli Islam, bahasa asli Al-Quran. Al-Quran itu turun dalam bahasa Syro-Aramaik. Kalau nggak salah tokohnya Luxemburg, Christoph Luxemburg. Itu orientalis Jerman. Dia banyak mengutip tentang hal ini, mengatakan Al-Quran adalah bahasa aslinya Syro-Aramaik. Mungkin Luxemburg ini banyak membaca salah satu mazhab kiroah saja, yang itu cenderung kok gini ya bahasa Al-Quran. Yang lain kok nggak kayak gitu, berarti Quran juga nggak sama. Oke, itu tuh mukodimah ke sana. Kalau ngomong sama orang yang belajar kan pasti nggak terlalu repot Ustazah. Sama aja repot sebenarnya. Kalau mereka lantar dua angkal Yahud wala nasoro hatta tabi amilatahum. Mereka tahu kebenaran tapi mereka kemudian mengingkari kebenaran, kan itu banyak tuh ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an. Tapi alternatif jawaban untuk orang-orang ngeyel itu gimana kira-kira Ustaz? Ya tadi apa namanya? Kita coba bangun lewat nalar-nalar yang logis, tidak kemudian menjustifikasi langsung, dan sampaikan apa adanya. Kalau memang mereka terbuka, kita sampaikan apa adanya. Ini loh tanakut yang terjadi. Ini loh perbedaan yang terjadi dalam kitab antum. Kalau antum mengatakan Quran sama, coba bagian mana Quran yang berbeda? Kan begitu, Pak. Nggak jauh-jauh mesti kiroahnya yang berbeda. Kiroah itu adalah bagian dari cara membaca Al-Quran saja, bukan esensi dari Al-Quran itu. Beda sama esensi yang ditahrif dalam Injil itu sudah esensi. Yang ditahrif dalam Taurat itu sudah esensi. Sudah hal-hal yang substansi dalam 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 ayat-ayatnya itu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Insya Allah next time kapan-kapan kita kaji tentang cara, ya mungkin harus ada satu forum sendiri nanti bicara tentang cara. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau memang jawabannya kurang memuaskan dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 10 menitan lagi. Dari asatidz dan ustazah sekalian. Bila tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu Ustaz. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Syukur alhamdulillah telah terlaksana kegiatan kita mengaji bersama SAA. Semoga kita selalu istiqomah, diberikan keberkahan olehnya. Dengan mempelajari ini, kita insya Allah menambah wawasan bagaimana cara kita bersikap, bagaimana metode-metode yang kita lakukan untuk menentang atau untuk menghadapi misionaris-misionaris dari Kristen itu sendiri.
Syukron Ustadz atas bayarnya, syukron atas Ustazah dan asatid sekalian atas pertanyaannya. Mungkin ini dari saya. Mungkin kita bisa bertemu di pertemuan ke depan bila memungkinkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.